Tadi ketika sakaratul maut, Sa'ban itu berteriak 3 hal. Apa yang diteriakkan? 1, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semua? Yang ketiga, kenapa tidak yang terbaik? Kemudian Nabi menjelaskan, Sa'ban ketika sakaratul maut didatangi oleh malaikat, Sa'ban, waktumu di dunia ini sudah habis. Kamu ke masjid, perjalananmu dari rumah ke masjid, ini loh pahalanya. Tapi kalau kamu jalanmu ke masjid itu lebih jauh lagi, ini loh pahalanya. Balasannya lebih indah, lebih bagus. Maka Sa'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh lagi? Sa'ban itu dari rumah ke masjidnya untuk waktu 3 jam. Dengan pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu bapak, ikhwan akhwat jamaah Masjid Al-Falah rahimahullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya karena saking banyaknya. Dan Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat. Sekedar berkedip, ibu bapak, kedip malam itu nikmat dari Allah. Coba dengan kok kedip produk banter atau tidak pernah berkedip, ripun rasanya. Kedip itu, berkedip itu sudah diatur oleh Allah, dan menurut penelitian orang yang berkedip itu membuang kotoran yang ada di mata. Setiap orang sudah diatur berapa kali dia harus berkedip. Itu nikmat dari Allah. Baru satu berkedip, belum nikmat yang lain. Tidak bisa kita menghitung. Ibu bapak, maka nikmat Allah berikan itu kita syukuri dengan menjadikan nikmat yang Allah berikan itu untuk nambah taat kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah. Ibu bapak, kita ngaji yang ringan saja karena waktunya tinggal setengah jam. Pokoknya sebelum jam 9 kita akhiri pak. Pokoknya kalau mulai yang selonjor, Ibu bapak, Rasulullah itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaku bihima kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan 2 perkara yang dengan 2 perkara ini kalian tidak akan tersesat selamanya.
Dua perkara itu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka penting kita mengetahui tentang sunnah, As-Sunnah. Dan itu kalau kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah, itu bentuk cinta sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau kamu itu mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Kamu akan diampuni dosa-dosa. Apa sunnah yang pertama, Bapak? Hafidhu ala sholat. Jagalah sholat kita. Mari kita jaga itu, Bapak. Kenapa kita harus menjaga sholat? Satu, sholat itu pembeda antara orang kafir dan muslim. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka harus kita jaga sholat kita dalam kondisi apapun. Nek orang kuat ngadep ya dengan duduk, tidak kuat duduk ya dengan berbaring, tidak kuat berbaring ya dengan isyarat, tidak kuat isyarat ya dengan apa? Ya kedipan mata boleh, tidak kuat ya dengan hati. Orang kuat yang sekolah masjid buat disolati. Semampu kita sholat harus kita jalankan, karena itu pembeda antara kita dan orang kafir. Yang kedua, sholat itu menjadi cahaya di alam kubur kita, menjadi penerang, menjadi penolong. Ada satu cerita ini, Bapak. Seorang pemuda meninggal dunia. Jadi meninggal itu ternyata tidak lihat usia. Orang itu sing tua dhisik. Ya, yang muda pun bisa. Nah, itu meninggal dunia, kemudian dikuburkan. Karena tidak wajar ketika dia meninggal, maka diputuskan untuk dibongkar lagi, diotopsi. Begitu dibongkar kuburnya, apa yang terjadi? Jenazah itu yang rapi ketika dimasukkan di liang berubah seperti apa? Orang habis dipukuli, rambutnya putih, darah keluar dari hidungnya. Kemudian pada penasaran, keluarga tanya ke keluarganya, tanya kepada orang tuanya, apa yang dilakukan oleh anakmu? Kok begitu ngerinya jenazahnya? Apa jawab orang tuanya? Anakmu sering meninggalkan sholat. Artinya apa itu, Bapak? Siksa kubur itu ada. Di antara yang menyelamatkan ketika kita Pak menjaga sholat. Ketiga, kenapa kita harus menjaga sholat? Sholat itu memudahkan kita nanti melewati sirat. Ketika yaumul hisab, yaumul mizan, setiap orang akan melewati yang namanya sirat, jembatan kecil yang digambarkan panjang, kemudian kecil. Di bawah jembatan itu digambarkan oleh Rasulullah neraka jahanam. Ada duri-duri dari besi yang sangat tajam yang siap narik orang yang lewat sirat itu. Ada yang melewati sirat itu sehari penuh, ada yang melewati sirat itu setengah hari, seminggu, sebulan. Tapi khusus untuk orang yang menjaga sholatnya, melewati sirat itu secepat kilat. Pinten iki wau? 4. Yang keempat, apa yang pertama? Lali. Yang kedua, alhamdulillah ada yang nyatet. Calon profesor orang nyatet biasa. Nah, yang berikutnya, sholat itu nanti akan menjadi cahaya di akhirat. Maka Rasulullah itu menggambarkan orang yang senang sholat, senang dengan wudu, maka mukanya akan bercahaya di akhirat.
walaupun mungkin di dunianya ireng, rasa ngirit tonggoni, tapi kalau dia menjaga sholat di akhirat akan bercahaya. Yang kelima, Nabi itu menggambarkan sholat itu antara sholat yang satu dengan yang sholat yang lain itu pembersih dosa. Kalau orang itu melakukan sholat tertib 5 waktunya, bersih dosanya. Rasulullah menggambarkan di depan rumahmu itu ada sungai. Ini ngapain bayang ke kali temerikin gitu. Sungai yang digambarkan oleh Rasulullah itu sungainya bersih, jernih, engkau mandi 5 kali. Bersih. Itulah ibarat sholat yang satu dengan sholat yang lain, menggugurkan dosa, menghapuskan dosa-dosa. Sholat dalam Al-Quran dijelaskan wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, dimudahkan segala urusanmu, maka jaga sholat kita, perbaiki sholat kita. Nah sekarang Bapak, bagaimana kita menjaga sholat? Jadi boleh Bapak, BMT. Ampun ini sanes simpang bidang ya. BMT itu berjamaah di masjid. T-nya ya tepat waktu. Otomatis kalau kita berjamaah di masjid dapat tepat waktu. Kita usahakan berjamaah di masjid. Pahalanya 27 kali dibanding sholat sendiri. Kalau sholat sendiri itu 1, itu pun kalau diterima, kalau khusyuk. Padahal nek sholat dewi ini angel khusyuk, gitu. Oh kelingan sing ora. Sholat dewi ini kelingan sing arti masak opo, kelingan nego piye putuku, oh kelingan mantan barang. Tapi kalau sholat berjamaah Ibu Bapak, imamnya khusyuk, makmumnya tidak ada yang khusyuk, dihitung berjamaah. Imamnya nggak khusyuk, ada 1 jamaah yang khusyuk, dihitung berjamaah. Lah kok orang masih khusyuk, ning sopnya rapat dan lurus. Maka imam biasanya mengucapkan sebelum sholat, mengingatkan pada jamaah, sausufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamami shalah. Lurus dan rapatkan shaf kalian, itu bagian dari keutamaan sholat berjamaah. Maka usahakan shaf kita lurus dan rapat. Umar itu sampai pengen Umar bin Khattab itu membawa pedang untuk meluruskan shaf para jamaah waktu itu. Karena itu bagian dari keutamaan. Maka sajadah jangan menjadi penghalang kita rapat dan lurus. Turun itu sajadah aja gede-gede. Gue sajadah gede, mereknya yang dikelek. Tanggane aku tidak kurang. Enggak. Ya, akhirnya sopnya longgar, tidak bisa, tidak rapat, mengurangi keutamaan berjamaah. Ketika orang hadir ke masjid itu Bapak, 1 langkah ke masjid itu 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Berapa langkah? Hadir kita di masjid, selama kita di dalam masjid didoakan oleh para malaikat, berkahi kehidupannya, beri hidayah dan seterusnya, didoakan malaikat. Imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
amin, malaikat juga mengamini. Malaikat mengaminkan doa kita. Ketika kita safnya rapat dan lurus, malaikat mendoakan. Maka doa, padahal doa malaikat pasti diijabah oleh Allah. Maka usahakan datang ke masjid. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ban. Nabi ngimami, sebelum ngimami beliau menghadap ke makmum. Dilihat, loh, Sa'ban kok tidak? Bertanyalah kepada para jamaah, wahai sahabat-sahabatku, kemana Sa'ban? Kami tidak tahu ya Rasul. Sholat selesai, zikir selesai, Nabi bertanya lagi, kemana Sa'ban? Kami tidak tahu ya Rasul. Ya sudah, kita silaturahmi ke rumah Sa'ban. Sampai di rumah Sa'ban, ternyata sudah banyak orang. Sa'ban meninggal dunia. Kemudian Nabi bertakziah kepada istrinya menyampaikan, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi ketika sakaratul maut, Sa'ban itu berteriak 3 hal. Apa yang diteriakkan? 1, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semua? Yang ketiga, kenapa tidak yang terbaik? Kemudian Nabi menjelaskan, Sa'ban ketika sakaratul maut didatangi oleh malaikat, Sa'ban, waktumu di dunia ini sudah habis. Kamu ke masjid, perjalananmu dari rumah ke masjid, ini loh pahalanya. Tapi kalau kamu jalanmu ke masjid itu lebih jauh lagi, ini loh pahalanya, balasannya lebih indah, lebih bagus. Maka Sa'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh lagi? Sa'ban itu dari rumah ke masjidnya butuh waktu 3 jam. Dengan pinten menit ini Pak? Enten gangsal menit. Ini gangsal menit ini kalau ngobrol pojokan. Itu saja kadang datang kita telat. Wis komat nembe teko. Wis arep rampung nembe teko. Itu Sa'ban 3 jam perjalanan. Itu masih gelo, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ibu bapak berteriak yang kedua, kenapa tidak semua? Sa'ban ketika ke masjid ada orang yang kelaparan, dia bawa bekal, kemudian bekalnya itu diparuh, setengahnya buat orang yang kelaparan itu, setengahnya buat dia. Ketika sakaratul maut diperlihatkan, Sa'ban, ini loh pahalamu, kamu ngasih orang. Tapi kalau kamu ngasih semuanya, lebih indah. Maka Sa'ban gelo berteriak, kenapa tidak semua saja tak berikan? Yang ketiga, Sa'ban berteriak, kenapa tidak yang terbaik? Ada orang kedinginan, dia ambil jaket, salah satu jaketnya dia berikan. Yang diberikan yang jelek. Biasanya awak dhewe itu nek teng dompet niku nek iso ya golek sing paling khusus, sing paling cilik. Nah, Sa'ban ketika memberikan yang jelek, ketika sakaratul maut gelo. Karena balasannya lebih baik, lebih indah yang terbaik. Ibu bapak, ini Sa'ban butuh waktu 3 jam untuk bisa ke masjid, masih gelo ketika sakaratul maut. Dan ibu bapak, sakaratul maut itu keadaan yang paling berat nanti. Setiap kita akan mengalami itu. Setiap kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Itu keadaan yang paling berat. Maka Nabi itu mengajarkan pada kita, kalau ada keluarga kita yang dalam keadaan sakaratul maut, dampingi, dibisikkan telinga sebelah kanannya dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu tidak mudah. Saya itu pernah di PKU kurang lebih 4 bulan.
Dulu sebelum saya jadi guru, saya di PKU 4 bulan setiap hari ketemu camat calon mati. Itu tiap hari saya harus mentalkin, ya, itu minimal 5 camat. Ada yang di ICU, ada yang di UGD. Kalau kecelakaan atau UGD berlumuran darah harus ditalkin. Ada yang kakinya hilang. Itu dulu seperti itu. Saya 4 bulan saya nggak kuat saya. Karena mesti saya ingat kemutan bapak, almarhum bapak. Karena ada bau khas orang yang mau meninggal itu. Nah, saya mesti kemutan bapak. Maka saya mundur. Saya nggak kuat. Wis ketoke udah iki peseng saya itu. Sekarang jadi guru itu bapak. Saya di SD Muhammadiyah Karanghaji, Pasar Telo, namun Kilen. Nembe kali kelas tahun. Nah, di PKU itu setiap hari saya nalken 5. Selama 4 bulan pinten. Itu tidak ada satupun yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Teman ada di Jakarta sudah 20 tahun. Setiap hari dia nalken kurang lebih 8 camat. Ada yang bisa mengucapkan 1 orang. Selama dia bertugas selama 20 tahun itu 1 orang yang bisa mengucapkan. Nabi berjanji menyampaikan dalam hadisnya, siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kisi-kisi ini pun diberikan kepada kita, tapi ternyata tidak mudah. Saya nalkin monggo mbah nyebut nyebut istighfar mbah, monggo istighfar. Putu pundi, bojo pundi, kayak mobilku sapa sing ngurusi, omahku piye. Bahkan kebiasaan dia waktu hidup itu dipraktekkan saat sakaratul maut. Enten sing ngerti medeni malu. Kenapa? Setiap hari dia itu sholat enggak dia tunaikan. Tiap hari ngaten iki seolah-olah burung itulah yang memberi kehidupan. Sakaratul mautnya seperti itu. Itu saya 4 bulan terus mundur. Senang sebenarnya di PKU itu. PKU Kota dan Gamping waktu itu saya. Sekarang sudah pisah manajemennya. Dulu kalau jam 2 malam ditelepon dari Gamping, ya saya harus ke Gamping. Jam berapapun saya harus ke Gamping. Itu 4 bulan itu. Tiap hari senang, tiap hari apa? Diingatkan tentang kematian itu, Bapak. Ingat mati. Dan yang paling senang lagi, itu pernah di ruang jenazah ini, Pak. Itu berjejer 5 jenazah. Wah, wis ditutupi kabeh. Berarti kan sudah almarhum. 5 jenazah itu mau mandi ngantri, ora ono sing protes. Kok didurusi kaya ngopo model meneng wae. Itu yang paling seneng. Nek cara ana sing ngobah kok sing lanang. Walaupun mantan preman. Ya. Walaupun preman ada preman. Teman-temannya baru ngeten iki dampingi dia. Itu 15 menit Pak berani damping, bar 1 jam kemudian ditinggal kon kula sing nunggoni rawani. Ada anak dan ibu, anaknya begitu ibunya tahu kalau ibunya meninggal dipegang terus 1 jam. Begitu 1 jam, Pak, kalau saya antar ke sana Pak. Rawani. Ibunya dhewe lho Pak. Ibu bapak, ada cerita kisah nyata. Ada seorang
namanya Ahmad. Ahmad ini sakit yang menular. Tidak ada orang yang mau menghubungi dia di rumah sakit. Keluarganya hanya pokoknya dipasrahkan rumah sakit. Nah, diurusi salah satu dokter. Ya, dokter itu temennya waktu kecil. Akhirnya dokter itu ngurusi dia sama perawat. Tapi dokter itu ngomong ke perawatnya, "Sus, saya mau pulang sebentar. Tolong nanti kalau ada apa-apa saya dikabari. Kalau Ahmad ada apa-apa saya dikabari." Perjalanan baru dapat setengah perjalanan ditelepon, "Dok, ini Ahmad dalam keadaan sakaratul maut. Tolong dokter kembali ke rumah sakit." Kembali ke rumah sakit, sampai di ruang perawatan itu dokternya itu kagum, ya terenyuh. Kenapa? Si Ahmad itu bersih badannya seolah tidak pernah sakit, dan dalam keadaan sakaratul maut itu dia dengan mudahnya mengucapkan tanpa dituntun, mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka begitu selesai sudah meninggal, kemudian dimandikan, dikafani, dikirim ke orang tuanya. Dokter itu mengikuti jenazahnya, mengantar sampai orang tuanya. Ditanyakan kepada orang tuanya, "Apa amalan anakmu Ahmad ini? Kok sebegitu indahnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah?" Apa jawaban orang tuanya? "Anakku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid." Abot novel, abot Pak. Tapi itu yang bisa menyelamatkan. Maka kita usahakan, kita ikhtiarkan. Apalagi bapak-bapak ini. Dalam hadis disampaikan, jika ada suara adzan, seorang laki-laki tidak mendatangi suara adzan itu, tidak ada sholat baginya. Artinya apa? Sholatnya tidak kaku. Kecuali ada halangan, kecuali ada uzur. Boleh tidak ke masjid kalau ada 4 halangan ini. Yang pertama, karena sakit. Boleh dia tidak ke masjid. Kalau sakit, ini tenang sakit ya Pak. Aku mau panik. Yang kedua, karena hujan. Boleh tidak ke masjid karena hujan. Maka Nabi itu biasa kalau hujan beliau berjamak sholat. Misalnya maghrib dijamak dengan isya, zuhur dengan asar. Kalau kondisi hujan, maka adzan ditambahi shollu fi buyutikum. Hayya sholat itu diganti apa? Shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah kalian kalau hujan. Yang ketiga, boleh tidak ke masjid kalau dalam bepergian. Kalau kita sedang dalam bepergian, perjalanan, boleh tidak ke masjid. Yang keempat, karena ada urusan yang tidak bisa ditinggal. Misalnya jadi manten, bawa-bawa di manten melih. Boleh tidak ke masjid. Sing tadi manten mungkin nek sing rewang alasan. Selama ada udur lagi, maka boleh tidak ke masjid. Maka ibu, halo ibu, garwane jenengan jalur nggih. Leres, maka dimotivasi kenteng masjid. Ayo Pak masjid, ben omahe berkah. Kok ngeyel angel kandhane pun jenengan tindak kan gitu. Tumbaske mungkin nama ya sing warnane pink. Itu laki-laki soleha. Nek laki-laki soleh iki salate teng masjid. Laki-laki soleh sholatnya di masjid. Ini soal laki-laki soleha
biasanya ya di rumah. Ibu bapak, ini yang pertama. Lah kok pun telas? Dua kali mawon nih, satu lagi. Jadi mari bapak kita jaga sunnah, kita ikuti sunnah Rasulullah. Satu, jaga sholat kita dengan apa? Dengan berusaha berjamaah di masjid. Ibu-ibu boleh tidak ke masjid? Ketika ada Aisyah itu bertanya, apa? Rasulullah itu menyampaikan, kalau seorang istri meminta untuk ke masjid, jangan engkau larang. Artinya boleh tidak? Boleh. Maka ada pendapat, dua pendapat. Ya, dipilih. Kalau di rumah sulit untuk khusyuk, maka ke masjid lebih baik. Ya, ada ulama yang menyampaikan kalau sholatnya wanita itu di rumah itu lebih utama. Tapi pendapat yang kedua, jangan dilarang kalau dia mau ke masjid. Dan kalau dia ke masjid kok lebih khusyuk, lebih baik dia ke masjid. Boleh ibu ngajeng ini kan usianya itu kan 17. Insya Allah sudah tidak ada fitnah, maka lebih baik ke masjid. Perlu yang ajak cucu. Ya maka diusahakan masjid itu yang ramah anak. Orang gara-gara anak kecil terus disentak-sentak anak. Itu besok tempat dia main bukan masjid, ya tempat rondo dan lain sebagainya. Nanti dia nggak mau lagi ke masjid. Maka kalau bisa masjid ini ramah anak. Ya gimana supaya tidak ramai? Ya didampingi, diarahkan. Tapi tetap masjid ini terbuka buat anak-anak. Jangan anak-anak sholat minggir. Jangan. Ya. Nah, ibu bapak, ini yang pertama, jaga sholat kita dengan berusaha berjamaah di. Yang kedua, kalian mau ya? Yang kedua, mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Boleh dengan bacaan Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilaihi, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Pilih mana yang kita suka, kita rutinkan, kita dawamkan setiap hari. Ya, banyak-banyakan kita beristighfar, perbanyak istighfar. Itu amalan istighfar, itu amalan yang paling disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang-orang yang bertaubat, yang mohon ampun, yang beristighfar. Sampai senangnya Allah itu melebihi orang yang kehilangan bekalnya. Tapi bekal itu ketemu lagi ketika dia bangun dari tidurnya. Itu Allah lebih senang. Itulah gambaran orang yang beristighfar. Maka perbanyak istighfar. Tapi paling penting ibu bapak, kalau kita zikir istighfar, hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita. Jangan sampai hati kita lalai. Lisannya zikir, hatinya lalai. Itu bisa berubah. Sambil asah-asah zikir, astagfirullah, astagfirullah. Hatinya kok tidak hadir, bisa ganti istighfar. Wong-wong ini kok dibanding-banding malah nyanyi. Maka biasakan hadir, jangan ngejar banyaknya. Boleh nggak banyak, boleh, tapi terpenting adalah hatinya hadir. Astagfirullah, astagfirullah. Ketika kita senang beristighfar,
Rasulullah itu menyampaikan orang yang senang beristighfar Allah berikan 3 keutamaan. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah hilangkan kesedihannya. Wa min kulli dhikin makhraja. Allah hilangkan kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya harta, rezeki itu usia berkah itu rezeki, suami soleh itu rezeki, istri soleha itu rezeki, anak-anak manut itu rezeki, kita mudah datang ke masjid ini pengajian itu rezeki. Jadi panjenengan hadir di masjid ini malam ini itu rezeki. Rakyatan yang mimpi ndoten apa. Oh hadirnya sudah diampuni oleh Allah. Selonjor oleh itu sudah diampuni oleh Allah. Ya. Wong yo orang bayar gitu. Wis entuk snack, iso guyu. Utang ora kelingan kok. Hadir kita itu rezeki kok. Perbanyak istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu punya suami kok rewel, bacakan istighfar. Bacakan istighfar. Pas bagi sare itu bacakan istighfar sambil bisi telinga kanannya. Kamu Pak Fabio meneh Pak. Semangat Bapak. Punya istri kok rewel, rumusnya gampang Pak. Bacakan istighfar terus dicekeli duit sak kepok. Tujuh betul tuh. Kalau ada anak kita yang rewel, cucu kita yang rewel, pegang ubun-ubunnya, jilus ubun-ubunnya, sambil bacakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ada seorang ibu, dia hidup dengan cucunya. Cucunya ini sakit yang kalau dibawa ke rumah sakit butuh biaya. Tidak punya biaya. Dokter itu cuma satu-satunya di kota. Apa yang dia lakukan? Beristighfar. Dia istighfar sambil merawat cucunya. Suatu saat ada seorang dokter. Dokter itu satu-satunya itu. Dokter itu mau ngisi seminar di luar kota. Ternyata Pak, pesawat yang dia tumpang itu tidak bisa melanjutkan, turun. Akhirnya Pak, beliau bilang, saya harus ke tempat seminar itu. Saya itu pembicara utama. Maka dia cari taksi. Teruskan melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, taksi itu tidak bisa melanjutkan, berhenti. Akhirnya dokter itu keluar, mampir di satu rumah. Itulah ada ibu dan cucunya yang sakit. Sampai dokter itu bertanya, apa yang bikin saya kesini? Apa yang kamu lakukan? Kok saya bisa sampai di sini menjadi jalan sembuhnya cucu ini? Saya tidak berhenti beristighfar. Itu yang dilakukan. Karena bisa jadi ibu bapak. Kenapa mungkin rezeki kita seret? Karena mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Kenapa kita ada masalah? Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Apa yang bisa menyebabkan menjadikan masalah kita selesai, rezeki kita jadi lancar? Mohon ampun kepada Allah. Kesalahan itu Allah ampuni, itulah yang menjadikan lancar rezeki, mudah urusan kita. Karena itu sudah janji Allah. Ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sedihnya hilang, kesempitannya hilang, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada seorang ulama, Imam Ahmad namanya. Beliau itu pengen tidak ke Irak, ya satu tempat di sana. Nah, dia sudah jalan ke sana, sampai di masjid, dia mampir masjid, sholat, kemudian layek-layek di teras, di serambi masjid, diusir sama marbotnya, jangan tidur di sini. Akhirnya dia diajak sama tetangga masjid ke rumahnya. Sampai di rumahnya dijamu, kemudian Imam Ahmad ini takjub, kenapa? Melihat si yang punya rumah itu sedang buat adonan roti.
ya buat adonan roti sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama kamu mengamalkan itu? Baru 20 tahun. Apa yang belum kamu dapatkan? Oh, semua sudah aku dapatkan, cuma tinggal satu yang belum. Apa? Aku tuh kepengen ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad di depannya. Itu karena salah satu apa? Amalan istighfar. Maka ibu bapak, mari kita perbanyak istighfar. Itu sunnah dan itu dicintai oleh Allah. Pengalaman pribadi saya, begitu anak saya usia 6 bulan itu divonis sama dokter sakit CMV virus, ya berat, berobat tidak ada dana, ke rumah ke Sarjito harus disuruh bayar pengobatannya 20 juta. Itu baru obatnya, belum perawatannya. Apa yang kami lakukan? Sudah, ya kita bawa pulang dulu, kita ngurus BPJS. Waktu itu awal-awal BPJS. Sampai di rumah, tiap malam ketika mau tidur, saya urus ukun-ukunnya, saya bacakan istighfar. Ketika mau makan, saya minumkan zam-zam, air zam-zam. Di antara amalan itulah yang menjadikan anak saya bersih ketika dicek di dokter aku, condong aku, kata dokter aku sudah bersih. Ketika saya bawa ke kota gede, Prof. Sunartini, itu sudah pokoknya harus diganti, harus diobati dengan sekian. Tapi begitu selesai, tiap hari saya bacakan istighfar. Kemudian jarak berapa minggu saya bawa ke dokter aku, kata dokter aku sudah tidak perlu diobati lagi, anakmu sudah sehat. Amalan itu salah satunya amalan istighfar. Maka mari perbanyak istighfar. Tidak sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan hati, hadirkan hati, ya, hadirkan hati. Oke, maka yang bisa saya sampaikan sudah lebih 4 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Pencekam, kita akhiri dengan doa dan cadangan. Ustaz cadangan, belum saya tahu kan. Ustaz cadangan itu pernah saya dipanggil Wasito jadi Wintolo. Wasito jadi Wasito, ya ini maklum Ustaz cadangan. Pernah nggak dipanggil sampai selesai pengajian? Pernah. Saya padahal duduk di sini, ya di imam gini, kultum subuh, kok orang singin, wah nggak ada MC dan sampai selesai sholat, yaitu maklum Ustaz cadangan. Sampai selesai sudah bubar orang, nggak ada yang mempersilahkan saya kultum. Alhamdulillah. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'amin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Berilah hidayah, kebaikan, keberkahan, ampunan untuk kami, untuk kedua orang kami, keluarga kami, anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam menjemput rezeki dan bekerja. Berilah kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah, mudahkanlah anak cucu kami menuntut ilmu. Ya Allah, berilah kepada mereka ilmu yang berkah, yang manfaat, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami, jadikanlah akhir hayat kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sudah bertaubat kepadamu, ya Allah, dalam keadaan kami sedang sujud di hadapanmu, ya Allah. Berilah kepada kami kebahagiaan,
kesuksesan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi